Baik teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang PAUD holistik integratif, selanjutnya disingkat dengan PAUD HI, begitu ya. Nah, kenapa PAUD HI? Karena saya ingin merangkum isi dari buku konsep dasar pendidikan anak usia dini itu menjadi satu kesatuan dari setiap babnya yang menjadi program unggulan dari Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, yaitu tentang PAUD holistik integratif, PAUD HI, gitu ya. Oke. Berikutnya kita lihat, katanya tak kenal maka tak sayang, dari tadi sudah muncul dengan lagu Aima udah joget-joget, inilah Bu Yuliani. Jadi ada Bu Yuliani versi gemuk sekarang. Kemudian ada juga versi yang agak kurusan seperti yang di tayangan gitu teman-teman ya. Oke, tetapi sama-sama ini dua-duanya ya Yuliani juga gitu kan ya. Oke, saya salah satu dosen di Universitas Negeri Jakarta. Saya hobinya emang nulis buku gitu ya, karena saya pikir mungkin itu salah satu jalan untuk saya masuk ke surga. Berharapnya begitu. Jadi kalau buku yang sekarang ada ini di teman-teman itu sudah dipegang oleh teman-teman, teman-teman baca, teman-teman amalkan, paling tidak saya dapat sedikit atau setetes saja dari ilmu yang teman-teman baca itu, ada mungkin sedikit pahala gitu kan ya. Oke, moto hidup saya berilmu dan berbakti. Artinya kalau saya punya ilmu, maka saya akan baktikan kepada siapapun yang akan menerapkan ilmu tersebut. Oke, baik teman-teman. Bu Niken, ayo semua coba ditunjukkan di kamera buku yang dipegang, mungkin mahasiswa dari UNJ dan UNG, semua tunjukkan buku ini. Nadia, terima kasih. Unai, terima kasih. Dia hampir nggak kelihatan dia, tapi terima kasih juga buat dia gitu ya. Jadi semuanya udah nunjukin nih gitu. Wah, Bu Yuli senang banget. Jadi buku perspektif baru konsep dasar pendidikan anak usia dini yang saat ini dipegang oleh teman-teman itu sudah mengalami beberapa kali pembenahan ya, penyempurnaan. Jadi pertama kali itu saya ingat sekali dikeluarkan tahun 2009 di mana Bu Yuliani baru lulus S3 pertama loh di Indonesia gitu ya. Karena S3-nya memang baru ada di UNJ dan saya lulus yang pertama tahun 2008, sehingga saya punya tanggung jawab moral, gimana ya kok bicara tentang usia dini tuh simpang siur sekali gitu ya. Dari usia katanya PAUD itu ada yang lahir sampai dengan 6 tahun, ada juga yang lahir sampai dengan 8 tahun, ada lagi PAUD non formal dan formal, ada informal gitu ya. Kemudian gurunya itu siapa sih? Nyebutnya pendidik, guru, pamong, kader PKK atau siapa nih gitu. Jadi banyak banget kesimpang siuran yang terjadi. Nah, ini adalah latar belakang kenapa Bu Yuliani membuat buku ini. Dan alhamdulillah tahun 2019 10 tahun kemudian saya kembali merevisi karena banyak sekali hal-hal yang berubah di Indonesia gitu ya. Nah, jadi di bagian pendahuluan itu teman-teman bisa baca keseluruhan isi buku perspektif baru. Saya menambahkan kata-kata perspektif baru, sebetulnya nggak baru sekali, tetapi ada cukup banyak yang cukup signifikan perubahan-perubahan isi dari setiap bab. Sehingga saya selalu mengatakan, ayo punya buku yang baru gitu ya, bukan sekedar ingin dibeli, tetapi tujuan saya adalah ini loh ada updating gitu loh, ini ada loh keilmuan baru yang diinsertkan. Misalnya ketika saya bicara tentang kelembagaan PAUD dari masa ke masa, itu mulai dikupaskan ya bagaimana sejarahnya PAUD di zaman pra kemerdekaan, ada Aisyah gitu ya. Kemudian ada Kowani yang sudah punya PAUD.
Jadi sebetulnya PAUD itu bukan barang baru. Kemudian Ki Hajar dengan Taman Indrianya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman udah baca-baca juga sih gitu kan ya. Berikutnya teman-teman, maaf. Ini adalah isi dari buku KD PAUD ya. Izin ya Pak Utoyo supaya pada saat masuk ke holistik integratif itu kelihatan. Karena kalau teman-teman nyari judul holistik integratif nggak ada gitu. Tetapi saya mencoba merangkum semuanya bahwa di dalam pembahasan tentang PAUD holistik integratif itu bicara tentang bab 1 yang ada di buku. Hakikat landasan penyelenggaraan. Kemudian bicara tentang tujuan, fungsi, komitmennya. Itu ada di PAUD holistik integratif. Kemudian teori perkembangannya. Kemudian pemikiran tokohnya masuk ke dalamnya juga. Kemudian teori belajar, minat bermain, layanan PAUD termasuk layanan PAUD berkebutuhan khusus itu dari kajian di PAUD holistik integratif dengan pendidikan inklusinya gitu ya. Kemudian potensi kecerdasan jamak, kemudian kurikulum, kemudian model pengembangan kurikulum. Nah, untuk kurikulum mungkin sesudah ini Pak Utoyo akan menjelaskan lebih komprehensif ya tentang hal tersebut. Nah, teman-teman, jadi intinya kenapa saya mengambil topik tentang PAUD holistik integratif, karena di dalam PAUD holistik integratif itu merangkum semua isi dari buku ini. Dan sekali lagi, PAUD holistik integratif itu bicaranya tentang kondisi PAUD di Indonesia. Oke, baik, kita akan mulai dengan paparan yang pertama tentang siapakah anak usia dini itu. Coba disambut senyumnya Banu nih. Senyumnya Banu adalah anak ketiga dari Bu Yuliani. Pada saat difoto, Banu usianya maybe sekitar 3 tahun, 3,5 tahun gitu ya. Seingat saya dia berada di Taman Kanak-kanak pada foto ini. Dan sekarang subhanallah sekali Banu usianya hari Sabtu nanti 27 November persis 17 tahun. Jadi sweet 17-nya Banu di hari Sabtu. Mohon doanya ya Ibu Bapak dan teman-teman semua supaya Banu sebagai salah satu dari anak penelitiannya Bu Yuliani bisa tetap sehat, bisa tetap cerdas, selalu penuh keceriaan dan juga berakhlak mulia. Sudah dibalas tadi senyumnya? Kelihatan nggak Bu Niken? Oke, ini. Ya tentang siapa anak usia dini versinya Bu Yuliani gitu ya. Dambaan orang tua dari kalangan manapun mereka berasal, dari desa, dari kota, orang kaya, orang setengah kaya, orang miskin abis sekalipun selalu mendambakan anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang ceria, dan berakhlak mulia. Jawabannya dibuka, di-unmute semua. Jawabannya di bawah. Ya iyalah. Kurang seru. Ini teman-teman mahasiswa dari Jakarta harus jadi motor nih. Ya, dibuka nanti ketika Bu Yuliani jawabannya langsung di-unmute semua ya supaya suaranya keluar. Saya ulang ya. Siapakah anak usia dini itu? Dambaan orang tua dari kalangan manapun mereka berasal, dari desa, dari kota, orang kaya, orang setengah kaya, orang miskin abis sekalipun selalu mendambakan anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Jawabannya? Iya dong. Duren saja dibelah bukan dibedong. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman, ini adalah semboyan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Setiap orang tua dari kalangan manapun mereka berasal ingin
kepengen berdoa supaya anaknya tetap sehat, selalu cerdas, selalu penuh dengan keceriaan, dan berakhlak mulia. Kalau keempat aspek ini sudah terpenuhi, maka lengkap sudah kehidupan ini. Bahagia di dunia, di akhirat masuk surga, itu jadi dambaan para orang tua. Itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini diambil dari beberapa dokumen, termasuk dari Laura Bird tahun 1992. Jadi ini yang tadi saya bilang. Jadi kadang-kadang awal dulu bingung, usia dini itu lahir sampai dengan 6 tahun berdasarkan undang-undang, teman-teman. Kemudian kalau UNESCO, NICE itu adalah organisasi guru di Amerika Serikat, mereka bilangnya early childhood education itu mulai dari lahir sampai dengan 8 tahun. Nah, sekarang kalau teman-teman nanti ingin membuat sebuah kajian, boleh menggunakan dua-duanya. Mau kajian yang mana? Kalau di UNJ Jakarta sendiri, di dalam perkuliahan itu kami tetap menggunakan sampai dengan 8 tahun. Jadi SD kelas rendah itu masuk ke dalam kajian kami ketika mengembangkan program PAUD. Ya. Nah, lalu ketika ada pertanyaan tentang usia dini, kita bisa menjawab dengan usia dini itu adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental. Dasar sekali, teman-teman, fundamental. Jadi kalau dasarnya itu sudah kuat, ke atasnya bangunannya kokoh. Tetapi kalau landasan sebagai fondasi, bayangkan rumah ya, kalau rumah itu fondasinya sudah tidak kokoh, maka bergerak terus jangan-jangan roboh gitu kan ya. Jangan-jangan anak usia dini nanti nggak optimal perkembangannya gitu ya. Jadi kita ingin memberikan landasan yang kuat, yang kokoh kepada anak usia dininya Indonesia. Kemudian usia dini itu memiliki pola dan tingkah laku serta karakteristik yang unik dan khas. Yang unik dan khas itu apa sih? Kembar sekalipun ada keunikannya, ya. Jadi kalau ada Yuliani di sini, kemudian di sebelah saya ini bayangkan ada kembaran saya namanya Yuliana. Ini hanya imajinasi ya teman-teman. Saya nggak punya kembaran. Saya seorang diri gitu ya, Yuliani saja seandainya, gitu ya. Yuliani dan Yuliana anak kembar, mirip banget. Tetapi antara Yuliana dengan Yuliani itu ada yang namanya individual differences. Ada perbedaan individu. Nah, itu dijelaskan tuh di bab tentang perkembangan dari buku ini. Jadi, walaupun mirip sekali wajahnya, tetapi ada perbedaan. Sedikit saja. Misalnya, Yuliana di wajahnya tidak ada tai lalat. Kalau di Gorontalo bilangnya apa nih? Tai lalat tuh andeng-andeng ya. Yang hitam-hitam nih di wajahnya Bu Yuli nih, yang dekat sama mikrofonnya ini. Sedangkan Yuliana tidak punya. Itu perbedaan. Kemudian Yuliana itu orangnya udah jutek abis, nyebelin, suka marah-marah gitu ya, suka ngerumpi. Pokoknya semua yang jelek-jelek ada pada Yuliana. Sedangkan Yuliani baik hati dan tidak sombong, gitu ya. Oke, itu untuk menggambarkan secara ekstrim tentang perkembangan. Jadi setiap anak itu dilahirkan punya potensi, punya keunikan, punya kekhasan, dan itulah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa, teman-teman. Jadi semakin kita belajar mendalami tentang usia dini, maka kita akan semakin paham bahwa yang Maha Kuasa itu sudah mentakdirkan, sudah menghadirkan yang namanya anak usia dini itu ribuan, jutaan, mungkin hitungan dunia miliaran, tetapi tidak ada satupun anak usia dini yang sama persis. Itulah individual differences. Ya.
Nah, pada masa ini anak-anak mengalami masa peka, pekanya dari pertumbuhan ya, dari berbagai macam aspek yang ada fisik, sosioemosional, kognitifnya, bahasanya, dan itu ada tulisan tercepat, tulisannya besar-besar ditulis tercepat selama rentang kehidupan manusia. Nah, ini adalah tentang individual differences. Saya juga berusaha menjelaskan dalam buku Perspektif Baru. Mudah-mudahan udah ada yang hatam ya dari bab 1 sampai dengan bab ke-9. Jadi individual differences ini konsep dasar ya. Jadi ini adalah modal buat teman-teman belajar tentang usia dini, belajar ketika nanti mengembangkan program. Setiap anak memiliki pola dan irama perkembangan yang sangat individualis, kembar sekalipun. Ya, perhatikan di slide foto yang paling kanan ini ada 3 anak kembar yang sama persis ya teman-teman ya. Kebetulan oleh bundanya dipakein baju warnanya pink, roknya warnanya putih, sepatunya pun dengan merek-merek yang sama nih kayaknya ya. Nah, kalau itu kan aksesoris. Sekarang kita lihat wajahnya. Wajahnya sama persis. Rambutnya keriting, kemudian kulitnya gelap. Gitu ya, cenderung gelap gitu kan. Nah, saya menemukan ini ketika saya beribadah di Baitullah gitu ya. Jadi di depan Masjidil Haram itu sedang istirahat menunggu waktu sholat gitu ceritanya. Kemudian ketemu dengan teman-teman kembar yang bertiga. Kemudian saya izin pada bundanya untuk difoto. Jadi yang pakai putih-putih ini bukan hantu ya teman-teman. Jadi kalau fotonya ditarik ke atas itu wajahnya Bu Yuliani kelihatan. Tetapi ya malulah masa ada foto saya gitu kan. Saya ingin fokus kepada si kembar ini gitu kan. Nah, karena mereka berbeda, maka konsep pertama yang harus kita ajarkan adalah the right man on the right competencies. Posisikan anak-anak ini, manusia ini, anak usia dini ini sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Ya, untuk itu beri kesempatan dan waktu yang berbeda untuk anak-anak yang berbeda. Jadi untuk melayani anak usia dini itu nggak bisa disamaratakan. Semua pasti harus selesai 1 jam dalam mengerjakan tugas. Misalnya sedang bermain puzzle, bermain balok, Bu Guru berharap akan ada bangunan yang muncul dari kegiatan balok mereka bermain gitu ya, nggak bisa gitu ya. Jadi ini adalah konsep dasar yang pertama tentang usia dini yang harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa semua. Berikutnya, siapa pendidik anak usia dini itu? Ya, kita lihat di sini. Pendidik anak usia dini itu banyak sebutannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutnya pendidik. Tetapi pendidik itu ada istilah lain yang sering ditukar pakaikan. Siapa mereka? Yang pertama orang tua atau wali asuh. Kenapa wali asuh? Karena ada anak usia dini yang kurang beruntung dan mereka hidup dengan orang lain, apakah itu kakek, nenek, tante, om gitu ya. Karena orang tuanya mungkin bekerja ke luar negeri atau orang tuanya meninggal dunia atau dengan alasan-alasan lain di mana anak dan orang tua tidak bisa bergabung. Jadi dititipkan pada wali asuh. Kemudian ada guru TK, ada pamong, tutor di sanggar kegiatan bermain, di kelompok bermain, ada kader, ibu-ibu PKK, kemudian ada perawat, pengasuh di taman tumbuh kembang atau daycare, kemudian ada babysitter, neni, governess di rumah tangga, gitu kan ya. Jadi banyak peristilahannya. Kemudian Bu Yuliani selalu bilang nih, apapun sebutannya, tetap saja panggilannya Bu Guru, Bu Guru, gitu kan ya. Kan nggak ada yang manggilnya Bu Tutor atau Bu Tutol gitu, Bu Pamong gitu, nggak ada kan. Semua orang yang berada di depannya anak-anak, maka anak-anak itu akan memanggilnya Bu Guru. Gitu kan ya. Nah, jadi
jangan mempermasalahkan tentang hal ini gitu ya. Memang ada dampak sih ya terhadap sistem nanti insentif segala macam oleh pemerintah, sehingga ada perbedaan antara guru TK dengan pendidik PAUD di lembaga PAUD non formal gitu kan ya. Tapi kan itu sedang dibereskan semua oleh pemerintah. Mudah-mudahan nanti ketika teman-teman lulus dari S1 PG PAUD, teman-teman sudah bisa gagah untuk menunjukkan dimanapun nanti teman-teman mengajar, maka teman-teman akan mendapatkan insentif atau penghargaan yang sama. Karena selama ini terus terang saja masih ada perbedaan. Nah, ini tentang guru ya. Guru profesional itu harus. Jawabannya? Ya iya. Masa ya? Kurang seru. Guru profesional itu harus. Jawabannya? Ya. Saja dibelah bukan dibedong. Gitu ya. Jadi kita menuju kepada profesionalisme di dalam mengajar ya. Jadi teman-teman harus belajar betul tentang keilmuan dari PAUD. Dan sudah diakui oleh dunia, jadi dimanapun negara ini berada, gitu, early childhood education itu menempati posisi pertama di dalam pendidikan untuk bangsa-bangsa di dunia. Ya, apakah itu di negara yang maju seperti Amerika, kemudian ada Eropa dengan Finlandia, dengan Perancis, dengan Jerman, kemudian ada Jepang, kemudian ada Australia, kemudian ada New Zealand gitu ya, Selandia Baru istilah Indonesianya. Bahkan ketika kajian tentang neuroscience atau neuropedagogik itu digulirkan, itu khusus ibu negara Amerika di zaman itu, Hillary Clinton. Ibu Hillary Clinton itu istri dari Mr. Clinton, Presiden Amerika Serikat. Dia sangat bangga sekali ketika bicara tentang early childhood education. Dan di banyak negara sekarang topik tentang pendidikan itu yang digulirkan oleh para ibu negara tentang early childhood education. Dan di Indonesia kalau teman-teman pernah dengar istilah Bunda PAUD, itu mulai dari Bunda PAUD kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai dengan Bunda PAUD Indonesia, yaitu Ibu Iriana Joko Widodo. Ya kan? Keren kan? Gitu kan? Karena memang kenyataannya begitu. Dan keilmuan PAUD itu bisa digunakan di dalam keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana saja ya lembaga PAUD itu ada? Gitu kan ya? Kita lihat dulu nih teman-teman undang-undangnya. Kita baca sama-sama ya tentang Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini. Kita baca definisi dari pendidikan anak usia dini, selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan, boleh bareng baca, yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Saya sengaja menggarisbawahi lahir sampai dengan usia 6 tahun. Kenapa? Karena memang undang-undang kita bicaranya seperti itu. Kalau di negara lain mereka ada yang lahir sampai dengan 8 tahun. Ya, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Saya bukan orang yang suka menghafal, jadi saya suka dengan skema-skema sehingga kita lebih mudah memahaminya. Ini teman-teman, ini adalah gambaran dari undang-undang kita, ya. Jadi pendidikan anak usia dini tadi dikatakan dari lahir itu berarti ada di dalam keluarga, dalam pendidikan yang informal, sampai dengan usia 6
6 tahun, mungkin dia berada di pendidikan formal, mengikuti pendidikan di taman kanak-kanak dan atau Raudatul Atfal, atau mereka berada di pendidikan non-formal, di mana mereka mengikuti layanan pendidikan di kelompok bermain, di TPA, dan satuan PAUD sejenis. Pada awalnya ini antara formal dengan non formal ini terjadi pergesekan yang luar biasa. Gitu ya. Nanti seperti apanya teman-teman nanti baca di dalam buku Perspektif Baru KD PAUD. Kesemuanya ini dijanjikan oleh undang-undang sebagai persiapan untuk memasuki pendidikan dasar di SD dan atau madrasah ibtidaiyah MI. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah kondisi kelembagaan PAUD di Indonesia. Jalurnya sampai sekarang masih 3. Akan ada amandemen perubahan dari Undang-Undang Nomor 20 seperti apa, wait and see saja kita ya. Kita tunggu dan kita lihat nanti, kita adalah pengguna. Jadi teman-teman nggak perlu repot, jadi mungkin biarkan saja itu menjadi tanggung jawab dari pemikir-pemikir, termasuk kami dosen juga diundang untuk lebih menyempurnakan dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 khususnya untuk pasal-pasal yang terkait dengan pendidikan anak usia dini. Ini bagian ini saya sudah jelaskan secara terperinci di dalam bab-bab awal tentang landasan penyelenggaraan, gitu ya, nanti dibaca. Nah, lalu sekarang to the point, kita akan bicara tentang PAUD HI. Ya, PAUD HI itu singkatan dari PAUD Holistic Integratif. Ya, ini adalah program unggulannya pemerintah Indonesia. Dan mulai tahun 2021 ini sampai dengan berikutnya, ini akan menjadi alat untuk mencapai Indonesia merdeka 100 tahun, 1 abad di tahun 2045. Sehingga muncul yang namanya HAI, Anak Indonesia Harapan, Anak Indonesia Emas. Nah, nanti setiap tahunnya akan muncul semboyan-semboyan gitu teman-teman. Moto-moto penguat. Seperti tahun ini Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Gitu ya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pada saat Hari Kemerdekaan, Pak Presiden kita mengatakan demikian. Nah, kemudian Bu Yuliani ketika melakukan seminar, saya bilang saja, anak usia dini tangguh, Indonesia tumbuh. Ya, jadi mulai dari anak usia dini, itu maksudnya ya. Berikutnya, ini holistik. Apa yang dimaksud dengan holistik? Itu artinya penanganan anak usia dini secara utuh atau menyeluruh mencakup 5 hal. Yang pertama gizi dan kesehatan, yang kedua tentang pendidikan dan pengasuhan, kemudian yang ketiga tentang perlindungan anak, kemudian nanti akan dijabarkan lagi ke dalam deteksi dini tumbuh kembang dan gizi seimbang. Gitu, ya. Nah, lalu apa yang diintegrasikan, yang terintegrasi, terpadu? Ya. Penanganan anak usia dini dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat. Jadi kita satu padu nih. Walaupun kami yang berada di Jakarta, kami tetap punya hubungan dengan Pemda, pemerintah daerah di setiap provinsi. Artinya kalau dilaksanakan PAUD HI ini dengan satkernya, dengan satuan kerjanya, artinya diberikan kewenangan penanggung jawabnya di setiap daerah, maka sama tuh antara Jakarta, Gorontalo, Makassar, Bali, Lampung, Samarinda, di setiap provinsi itu satkernya sama. Itu yang dimaksud dengan keterpaduan.
Jadi terpadu menjadi satu sehingga menjadi program pemerintah. Nah, kemudian kita baca sama-sama. Jadi, PAUD Holistik Integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh atau menyeluruh yang mencakup layanan gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, perlindungan, bla 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 yang terpadu demi kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah dan juga pusat. Gitu. Jadi kalau ditanya PAUD Holistik Integratif itu apa? Satu kesatuan program kerja yang digulirkan dari pusat ke daerah atau juga boleh dari daerah ke yang pusat dalam rangka untuk memberikan masukan. Ya. Nah tujuannya ini PAUD HI ini Holistik Integratif ini sudah tertuang ya, nanti teman-teman boleh cari baik mahasiswa UNJ maupun UNG, coba nanti di searching peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2013. Jadi sebetulnya sudah 8 tahun yang lalu gitu ya, tetapi ternyata di dalam pelaksanaannya masih terkendala di sana sini sehingga tahun ini mulai digulirkan lagi tentang PAUD HI. Karena memang konsepnya itu bagus sekali gitu ya. Tujuan umum terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. Jadi salah satu caranya dengan PAUD HI ini gitu tadi ya. Yang ya iyalah, masa ya iya dong gitu kan ya. Oke. Berikutnya, ini secara khusus tujuan dari PAUD HI. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan esensial anak, kemudian terlindunginya anak usia dini dari segala macam bentuk kekerasan, kemudian yang ketiga, terselenggaranya pelayanan PAUD secara terintegrasi, kemudian yang keempat, terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait, mulai dari informal di dalam keluarga, formal di sekolah, dan non formal. Jadi ini adalah tujuan dari PAUD yang holistik integratif ya teman-teman ya. Oke. Berikutnya ini berdasarkan kajian teoritis dan empiris serta kebijakan. Ternyata kondisi PAUD di Indonesia itu belum terlalu nyaman. Dalam arti belum terlalu bisa mencapai tujuan yang diinginkan. 4 tujuan tadi. Misalnya penyelenggaraan PAUD HI itu masih banyak kendala. Ya, apa yang dilaksanakan oleh guru di lembaga PAUD dalam hal ini taman kanak-kanak dan yang berada di kelompok bermain, kemudian satuan PAUD sejenis lainnya itu masih berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian selain layanan itu juga kompetensi guru gitu ya. Kompetensi guru. Jadi sampai saat ini masih banyak lembaga PAUD di mana gurunya itu latar belakang pendidikannya masih SMA. Bahkan ada beberapa yang SMP. Kemudian ada yang nggak linear loh, gitu ya. Jadi sarjana ekonomi, sarjana pertanian jadi guru PAUD. Boleh, tapi mestinya S1 kedua. Ya. Jadi teman-teman itu ketika nanti lulus, teman-teman tuh udah ditunggu oleh masyarakat dan lulusan prodi S1 itu memang profil utamanya menjadi guru. Tetapi ada profil ketiga di mana teman-teman bisa berkembang menjadi apapun, termasuk content creator. Gitu ya. Termasuk kan kalau teman-teman suka dengan media digital, kemudian teman-teman bisa bikin PowerPoint yang interaktif, teman-teman bisa bikin buku digital, teman-teman bisa bikin video pembelajaran yang lagi tren di abad 21 ini gitu ya. Atau ada yang tertarik misalnya ingin fokus kepada bagaimana kuliner, makanan bergizi untuk anak usia dini.
Sehingga nanti selain jadi guru, teman-teman juga bisa menjadi usahawan atau usahawati di bidang kuliner untuk anak usia dini. Atau event organizer, bisa juga. Kan sekarang ini wisata edukasi ramah anak usia dini belum penuhnya wujud ya. Itu. Nah, mungkin di Gorontalo ada laut-laut yang indah, pantai-pantai yang indah. Nah, teman-teman bisa melakukan pengembangan di situ. Ya. Lalu ini ada faktor yang mempengaruhi Tripusat Pendidikan. Ini diambil dari konsepnya Ki Hajar Dewantoro. Jadi KHD, Bapak Ki Hajar Dewantoro, nanti teman-teman buka di bagian tokoh ya, tokoh dalam negeri tentang usia dini, salah satunya ada Pak Ki Hajar yang bicara tentang Tripusat Pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, penanganannya ini harus holistik, semua aspek, baik aspek medis, aspek neurologi, aspek psikokultural maupun edukatifnya. Jadi harus bermitra nih 3 kelembagaan ini. Nggak bisa keluarga sendiri, sekolah sendiri, masyarakat sendiri. Makanya kementeriannya juga sama. PAUD itu bukan hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi ada di Kementerian Sosial, ada di Kementerian Agama, di Kementerian Sosial itu dengan kelompok bermain TPA SPS, kemudian di Kementerian Agama itu ada Raudatul Atfal, bahkan sekarang Kementerian Pariwisata pun menyiapkan wisata edukasi untuk anak, gitu ya. Kemendagri dengan kader PKK-nya yang banyak. Jadi banyak sekali lembaga PAUD yang di bawah binaan dari ibu-ibu PKK. Teman-teman, ini kondisi PAUD di Indonesia. Saya tidak mau menjelaskan karena saya suka sedih gitu kalau lihat kondisi yang nggak berubah-berubah. Rasanya Bu Yuliani itu kok nggak berguna ya. Saya dari tahun 2008 saya lulus kok masih tetap aja layanannya masih parsial, kemudian pemahaman terhadap PAUD masih rendah. Yang dimaksud pemahaman yang rendah itu gini, orang tua itu ngejarinnya tentang calistung melulu. Seolah-olah calistung itu adalah tujuan utama dari PAUD. Tidak, teman-teman. Tujuan utamanya tadi di depan optimalisasi potensi. Calistung itu adalah barang yang sederhana. Pada saat perkembangan itu mengalami kematangan, automatically mudah banget ngajarin tentang calistung. Tetapi kalau dari usia 2 tahun sudah ingin anaknya baca cap-cipcus, ya nggak bisa lah. Organ-organnya, kemampuan berpikirnya belum mengalami kematangan untuk mengenal pengenalan akademik untuk huruf-huruf, angka-angka, membaca gambar aja belum bisa gitu. Ya, itu nanti program parenting harus. Kemudian belum lagi kualitas pengelolaan. Ya mungkin pengelolaan ini ya karena terkait dengan kompetensi guru atau pendidiknya ya. Kemudian fasilitas, koordinasi antar lembaga. Ini yang jadi heboh adalah keterbatasan dana. Karena pemahamannya itu keliru. Jadi dianggap bahwa PAUD itu membutuhkan alat permainan yang mahal-mahal harus beli. Enggak lah. Di Jakarta aja kita punya apa, Bu Niken, kita punya di Babakan Setu itu namanya apa? Perpetra kita. Babakan Desa Wisata Bu, Kampung Betawi. Oh iya, Desa Wisata di Setu Babakan itu kita punya taman yang bagus, kemudian alam yang bagus, sehingga anak usia dini di daerah situ Babakan mestinya tidak lagi hanya di dalam kelas, anak-anak nggak suka di dinding masif, tapi mereka harus bermain di luar kelas dalam kegiatan yang outdoor. Itu menarik buat anak-anak. Nah, apalagi itu Jakarta loh. Apalagi di Gorontalo, kan banyak sekali, punya laut, punya gunung, punya apalagi laut, pantai kan pasti ada gunung, kemudian mungkin ada sawah, apapun itu menjadi lingkungan belajar buat anak usia dini. Jadi nggak usah beli gitu kan ya.
alat-alat permainannya, tinggal kreativitas gurunya. Nah, kemudian ini yang terakhir, yang sebelah kanan maksud saya ya, distribusi dan kualitas SDM kurang merata. Jadi saya pesan sekali pada teman-teman semua, teman-teman yang berada di Gorontalo, nanti kalau sudah lulus, jangan pergi ke Jakarta, atau pergi ke Bali, atau pergi ke Jogja. Tetap aja di Gorontalo membangun PAUD di Gorontalo dan sekitarnya. Teman-teman dari Jakarta juga sama, mahasiswanya Bu Yuliani sama Bu Niken. Someday kalau sudah lulus dari S1 PG PAUD, kemudian teman-teman itu sebelumnya berada dari Bengkulu, mungkin berada dari Kuningan, mungkin berada dari, kita sempat punya yang dari Papua ya. Begitu mereka selesai, kita ayo cepat kembali ke daerah masing-masing. Ya, bangun daerahmu. Kemudian kalau ada kesulitan bagaimana Bu Yuliani? Kita komunikasi. Sekarang itu komunikasi sudah sangat canggih sekali ya di era disruptif ini. Gitu. Kita bantu dari Jakarta, tapi jangan ngumpul di Jakarta, gitu kan ya. Bukan nggak sayang, bukan nggak boleh, tetapi daerah itu membutuhkan teman-teman gitu loh. Ya, ayo kita bangun daerah kita masing-masing. Solusinya ya ini, solusinya secara singkat di PAUD HI dikatakan semua dinas pendidikan kalau di daerah, semua kementerian kalau di Jakarta harus bergandengan tangan, bersatu padu, gitu ya, untuk mewujudkan anak Indonesia emas, anak Indonesia harapan. Unggulan dari PAUD HI memang program parenting. Program yang ditujukan untuk pendidikan keorangtuaan. Gitu teman-teman. Jadi singkat ini kalimatnya, hanya pesan moralnya gitu. Ayo jangan sendiri-sendiri kalau punya program. Tadi Pak Toyo bilang ya, Bapak Toyo punya beberapa program yang terkait dengan kegiatan-kegiatan PAUD gitu kan. Nah ini harus bersatu padu nih. Siapa akan mengambil bagian yang mana di dalam pengembangannya, tetapi merupakan satu kesatuan. Berikutnya ini ada 5 aspek dari PAUD HI yang saya jelaskan tadi: pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak maksudnya, dan deteksi dini tumbuh kembang anak. Jadi kelima komponen ini menjadi aspek yang perlu diperhatikan di dalam penyelenggaraan PAUD HI. Oke, kemudian ini masih tentang keholistikan peran lembaga PAUD. Saya pikir ini kita split saja, skip ya. Nanti Bu Niken tolong dokumennya atau rekamannya dimasukkan ke channel YouTube saja, sehingga teman-teman nanti bisa mengulang-ulang kembali, mendengarkan gitu ya. Kemudian kalau mau ada yang bertanya juga boleh gitu ya. Jadi buka nanti channel Aima Kapautnya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana merancang supaya PAUD holistik integratif bisa terlaksana di Gorontalo, bisa terlaksana di Jakarta, atau di kesemua provinsi lainnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat perencanaan. Ya, membuat perencanaan itu dengan yang pertama mengidentifikasi potensi lembaga PAUD. Jadi dari yang 5 tadi, kesehatan dan gizi, pengasuhan dan perawatan, perlindungan anak, deteksi dini tumbuh kembang, ini mana yang menjadi keunggulan itu diangkat teman-teman. Kemudian nanti yang menjadi kelemahan, ayo kita perbaiki sama-sama. Jangan lembaga PAUD, TK bekerja sendiri, kelompok bermain bekerja sendiri. Kalau di situ ada PKK, maka kita perlu membuat rumah PAUD terpadu. Kita bareng yuk gitu. Jadi kayak iklan ya, bareng yuk, kita yuk gitu kan. Bareng untuk membangun sebuah lembaga PAUD yang isinya ada untuk anak usia lahir sampai dengan 2 tahun. Di situ yang melayani adalah ibu-ibu PKK.
kader-kader PKK, kemudian usia 2-4 tahun itu ada kelompok bermain, mungkin PAUD non formal ada di situ, kemudian 4-6 tahun TK atau Radatul Atfal ada di situ, guru-gurunya, gitu kan ya. Tapi dalam satu rumah PAUD, itu tantangan buat teman-teman. Mungkin bisa nanti juga menjadi ide dalam kajian ketika menulis skripsi atau menulis makalah atau apapun. Ya, kajian teoretik aja dulu, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah pelaksanaannya. Bagaimana pelaksanaannya tadi? Bagaimana kerjasamanya itu dilakukan? Nah, karena ini tadi adalah kelemahannya pada kerjasama, sekarang Dinas Pendidikan setempat, sekali lagi, Dinas Pendidikan setempat harus punya peran. Gandeng perguruan tinggi yang ada di daerah tersebut. Gandeng UNG, gandeng juga swasta-swasta yang punya prodi PAUD. Karena perguruan tinggi itu para akademisinya dimanfaatkan adalah kemampuan berpikir kita, gitu loh. Ya. Jadi biarkan orang dinas yang menjadi tim teknisnya, kemudian ide-ide, pemikiran, pengembangan model, pengembangan media, strategi, inovasi itu ada di perguruan tinggi. Jadi rugi kalau Dinas Pendidikan itu tidak menggandeng kami-kami dari perguruan tinggi. Dan kami-kami pun dosen itu akan menggandeng teman-teman mahasiswa. Sama seperti sekarang Bu Yuliani penelitian payung, itu penelitian saya katakanlah tentang pendidikan karakter. Maka ada 6 orang mahasiswa bimbingan saya yang juga bicara tentang karakter tapi perspektifnya macam-macam. Gitu, ya. Jadi memang itu dipersyaratkan supaya teman-teman juga bersatu padu dengan dosennya. Jadi bukan dosen meneliti sendiri, teman-teman meneliti sendiri. Jadi kalau ada mahasiswa yang diajak oleh dosennya untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian, nulis buku atau apapun, walaupun cuma teman-teman hanya sekedar nyari sumber referensi, itu merupakan kebanggaan. Itu adalah pengalaman yang mahal harganya. Ya, gitu. Jadi dari saya sebelum jadi dosen gitu ya, pada saat kuliah itu saya sudah diberikan tugas-tugas seperti itu. Dan akhirnya saya matang dengan sendirinya ya. Jadi jangan wah dosen kenapa sih kok ngelibatin kita? Kita kan banyak kerjaan. Oh enggak begitu. Justru itu yang harus ditunggu-tunggu. Jadi kalau perlu menawarkan, Bu Mita, Pak Adi, kalau ada kegiatan-kegiatan saya dilibatkan dong, gitu kan ya. Bukan mengharapkan secara finansial. Ya, saya pun sama. Saya nggak pernah dibayar dulu itu waktu mahasiswa. Waktu jadi dosen yang baru gitu ya. Tetapi keilmuan, pengalaman itu yang sangat berharga yang sampai saat ini membuat Bu Yuliani menjadi seperti ini gitu. Ya. Bersyukur. Ini penjelasannya masing-masing, jadi saya pikir kita nggak sampai teknisnya ya. Jadi ini teknis layanannya. Kemudian kita lihat lagi, ini tentang gizi seimbang. Ini juga tentang layanannya, teman-teman. Sekarang ini enggak 4 sehat 5 sempurna ya, tapi disebutnya gizi seimbang. Karena komposisi antara karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan sebagainya tergantung dari kebutuhan anak usia dini secara individual. Berikutnya ini tentang deteksi dini tumbuh kembang anak. Teman-teman bisa membacanya di bab ke-5 atau 6 tentang perkembangan ya. Kemudian juga lihat di standar PAUD Permendikbud 137 tahun 2014 atau di kurikulum standar Permendikbud 146 sama tahunnya 2014. Oke, ini tentang PHBS. 5 menit lagi ya Bu Niken ya, izin. Ini tentang pola hidup bersih dan sehat PHBS pada saat pandemi COVID dengan BDR. Mahasiswa Bu Yuliani yang udah semester akhir banyak nih yang mengambil judul skripsi dengan PHB, model-model pembelajaran yang bisa dikembangkan untuk menstimulasi anak usia dini
baik pencegahan, preventif ataupun juga kuratif terkait dengan pandemi COVID-19, gitu ya. Oke. Jadi pelaksanaannya ini ternyata begitu muncul pandemi itu sangat berguna ya. Kemudian kita di PHBS ini ya Bu Niken ya, kita mengembangkan berbagai macam keterampilan hidup, mulai dari cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi, gitu ya. Kemudian toilet training, membuang sampah, menjaga kebersihan, olahraga teratur. Jadi kita senang banget 3 tahun hasil penelitian. Nanti cobalah berseluncur, berselancar, gitu ya, berseluncur dan berselancar di channel Aima Kapaut. Di situ ada program-program yang penelitiannya Bu Yuliani bersama tim selama 3 tahun. Ada berapa tuh Kak Audi sudah menyimpan, ada 36 media digital gitu ya. Jadi 18 buku digital, kemudian ada 18 video pembelajaran. Gunanya apa? Gunanya untuk teman-teman belajar dan bisa menginspirasi, oh saya mau membuat seperti ini gitu ya. Tapi jangan lupa ya, like, comment, and subscribe gitu. Aduh, jadi YouTuber susah. Oke. Kemudian ini juga sama, ini kegiatan pengasuhan dan perawatan. Nanti teman-teman akan bisa baca secara langsung gitu ya. Kemudian ini tentang perlindungan anaknya. Jadi nanti teman-teman juga bisa kaji, teman-teman juga bisa baca, kemudian cari di bagian mana dari buku perspektif baru yang bicara tentang hal ini. Seingat saya sih sudah dituliskan semua ya. Ini program parentingnya. Tadi saya mengatakan bahwa program parenting itu merupakan program unggulan ya, unggulan dari PAUD HI ini. Nih menarik ya, sampai ada kelas orang tua. Seperti apa sih kelas orang tua? Ya nanti kita lebih lanjut kita akan lihat kelas orang tua itu seperti apa. Oke. Kemudian tentang kurikulum ini nanti akan banyak dibahas oleh Pak Setio ya, Pak Utoyo tentang konsep-konsep kondasnya gitu ya, dari konsep dasar dari kurikulum. Tetapi ada 2 hal penting yang saya ingin sampaikan, bahwa di dalam PAUD holistik integratif saat ini ada 2 hal penting, yaitu fokus kepada pemanfaatan teknologi informasi dan pembelajaran yang bersifat demokratis. Jadi 2 hal ini. Jadi teman-teman kuasai tentang teknologi informasi dan berusaha untuk tidak menjadi diktator di dalam pembelajaran, tapi berjiwa demokratis, karena memang anak-anak itu membutuhkan kemerdekaan di dalam belajar. Itulah yang disebut dengan kurikulum merdeka belajar. Teman-teman dari UNJ sedang dapat tugas tuh mendengarkan paparan tentang kurikulum merdeka belajar yang Bu Yuliani sampaikan dalam seminar, sudah dimasukkan ke YouTube. Kemudian sekarang teman-teman lagi mendengarkan, lagi menyimak dan melakukan analisis. Itu ya teman-teman dari UNJ ya. Suaranya mana nih? Jawabannya apa? Ya iyalah, Pak, ya iya dong. Oke, ini termasuk jenis pembelajarannya, bahan ajar segala macam. Ini juga dalam kajian-kajian ini tentang model ya teman-teman ya. Model itu terakhir kami dari teman-teman UNJ ya. Model itu kita kemarin bahas ya. Itu bab yang terakhir ya, ke-9 kalau nggak salah, itu tentang model. Tapi konsep kurikulumnya hari ini kita berharap dari Pak Utoyo. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak paparan singkat. Tentunya ini sesuatu yang masih sangat kurang, sehingga teman-teman harus baca bukunya, baca referensi lain, buku perspektif baru KD PAUD bukan satu-satunya buku yang harus dibaca, banyak sekali. Kalau punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, coba dibaca e-book ya, electronic book dari buku-buku yang ditulis oleh para pakar dari berbagai macam negara. Gitu ya. Terima kasih atas atensi Ibu Bapak dan tentunya mahasiswa dari UNG, dari UNJ. Kemudian saya selalu bilang karena Banu ini anak penelitian, jadi teruntuk anak laki-laki mama yang soleh dan ganteng menurut saya.
Banu, Yusafa, and Atayla. Nanti someday Bu Yuliani akan bercerita tentang bagaimana optimalisasi potensi untuk kecerdasan dari seorang anak, kecerdasan jamak, supaya nanti anak-anak Indonesia itu bisa menjadi anak-anak yang juga bisa bersaing dengan negara-negara lain, anak-anak dari negara lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.